Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Fransya dari kelas manajemen reguler semester 5 SDM. Karena video ini saya akan memaparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis baik bersifat global maupun nasional. Nah, di samping berkurangnya lapangan kerja dikarenakan pandemi COVID-19 ini, alih-alih di sisi lain memunculkan lapangan kerja baru. Lapangan kerja tersebut muncul diakibatkan oleh peluang-peluang yang muncul dikarenakan kondisi yang terjadi di masa pandemi COVID-19, yang dimana para peneliti di bidang kesehatan masih memprediksi bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hilang dalam waktu dekat. Hal tersebut berkaitan dengan proses pemulihan dari ditemukannya vaksin atau obat sampai dengan imunitas masyarakat yang sudah bisa melawan virus COVID-19 ini. Dalam video saya ini akan mengutip dari data survei yang dilakukan oleh Board of Innovation, yaitu sebuah firma di bidang desain bisnis dan strategi global yang memegang klien multinasional seperti Danone, Philips, dan Toyota. Kisah kita singkat BOI ini memprediksi disrupsi akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tetap bertahan selama pandemi berlalu. Ini menjadi peluang atau tantangan bagi pelaku bisnis. Nah, kebiasaan baru yang dimaksud seperti bekerja di luar kantor, keseimbangan hidup, akses e-commerce, dan layanan pengiriman barang, serta layanan kesehatan online alias e-health. Orang dan organisasi akan menemukan manfaat dari cara baru hidup dan bekerja. Ini akan menantang bisnis tradisional dan gaya hidup yang ada sebelum pandemi. Demikian tertulis dari analisis firma tersebut yang berjudul Shift in the Low Touch Economy. Dari berbagai peluang bisnis, Board of Innovation memprediksi 10 pergeseran yang terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi corona. Pergeseran-pergeseran ini bisa dimunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu, sebab orang banyak diprediksi akan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan juga hubungan. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi akan meningkat. Begitu juga dengan aplikasi hiburan. Beberapa daerah melihat kenaikan permintaan dari hewan peliharaan dan juga game online. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus corona ini, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil, kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal akan kebersihan dan juga kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan, dan temperatur bisnis retail hospital dengan jasa gratis atau kebersihan. Itu. Yang ketiga, pembatasan perjalanan bahkan dalam negeri sendiri. Melakukan perjalanan tentunya akan sangat beresiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena adanya resiko karantina. Perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil menjadi perjalanan yang mewah. Keempat, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin, dan perlengkapan canggih lainnya ke rumah sendiri. Yang kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang kemungkinan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Perlawanan hukum akan terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, pengacara akan bergeser dengan cara kerja secara digital. Ini akan memicu lebih banyak aplikasi untuk mengotomasi pekerjaan yang legal. Keenam, peningkatan level pengangguran. Banyak orang memikirkan ulang karir mereka, di mana kondisi ini layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. Yang ketujuh, terbiasanya membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman. Meskipun retail reguler tetap ada, berdasarkan kondisi ini kemungkinan lebih banyak layanan pengiriman khusus, misalnya makanan beku atau frozen food. Yang kedelapan,
kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagian fungsi itu. Akan lebih banyak kemunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Kemudian yang terakhir adalah nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayanan, diprediksi akan meningkat di akhir pandemi corona atau di masa corona. Mungkin pembahasan di video kali ini cukup segitu, kurang lebihnya mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.